Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari baru pada pekan yang baru yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita pada kesempatan ini. Bersama-sama mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk kita persiapkan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih hari baru kembali Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami diperjumpakan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya persiapkan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Amin firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, Aku di dalam tangan Allah. Aku di dalam tangan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa di dalam tangan Allah tidak ada sesuatu apapun yang kurang. Ketika Dia mencipta, maka yang diciptanya itu adalah sempurna. Ketika Dia membentuk sesuatu, yang dibentuknya itu pasti sempurna. Dan segala yang ada dalam tangannya pasti akan terpelihara dengan baik. Cobalah bayangkan dan renungkan dengan sungguh, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana jika kita membangun keyakinan kita bahwa aku ada di dalam tangan Allah. Maka tentu kita akan selalu bangga dengan diri kita. Kita akan selalu bangga dengan keberadaan kita, bahwa kita sungguh-sungguh berada di tangan yang tepat, yang telah membentuk kita sedemikian dan tetap menggenggam kita serta tetap memelihara kita. Dia Allah kita, membentuk kita dengan sangat baik menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, keberadaan bangsa Israel diumpamakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tukang periuk pasti membentuk periuknya dengan seindah mungkin. Dan ketika pecah atau rusak, dibentuknya kembali sampai ia benar-benar baik. Baik dalam pandangan sang tukang periuk. Begitulah keadaan bangsa Israel. Allah telah membentuk mereka dengan baik. Namun berkali-kali mereka rusak karena tingkah laku mereka
yang jahat di mata Tuhan. Namun Allah dengan penuh kasih membentuk mereka kembali dengan berbagai-bagai cara, agar mereka bisa kembali menjadi periuk yang berguna, menjadi periuk yang baik, menjadi periuk yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bukanlah pemilik atas kehidupan kita sendiri, tetapi Allah lah pemiliknya. Karena itu, kita tidak boleh membentuk pribadi kita sesuai dengan keinginan dan selera kita sendiri. Karena jika kita tidak lagi sesuai dengan kehendaknya, maka kita tak lain daripada periuk yang rusak, yang harus dibentuk ulang. Allah adalah pemilik yang berdaulat mutlak atas kehidupan kita. Kita berada dalam kedaulatan Allah secara total. Allah adalah tukang periuk, dan kitalah periuk-periuknya. Maka dialah penguasa atas periuk-periuk itu. Oleh sebab itu, kita harus terus-menerus hidup dalam takut akan Allah, serta hidup dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Dia. Jika kita hidup sesuai kehendaknya, maka kitalah yang merupakan bejana yang berharga bagi Dia. Kita semua yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang berada di dalam tangan Allah. Maka dari itu, kita harus percaya bahwa kita adalah pribadi yang berharga bagi Dia. Karena itu, marilah kita hidup menjadi pribadi yang bangga atas diri kita dalam eksistensi kita sebagai milik Allah, yang sebenarnya telah rusak karena dosa-dosa kita, tetapi Dia membentuk kita kembali melalui Yesus Kristus. Lalu kita kemudian kembali menjadi pribadi yang berharga di matanya. Maka marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita semua terus ada dalam tangan pengasihan Allah. Akan terus memelihara kita, akan terus membentuk kita sedemikian rupa menjadi pribadi yang semakin berharga di matanya. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji Dikau ya Tuhan,
telah memungkinkan kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami adalah bejana tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah kami sesuka-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berharga di mata-Mu untuk memuliakan Dikau senantiasa. Bimbinglah kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Kami percayakan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap usaha rencana kami, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berilah kami hikmat-Mu untuk dapat menjalani dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, segala keterbatasan kami melakukan hal yang Engkau kehendaki. Ini doa kami, sempurnakan kami yang datang berdoa, bermohon dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan, selamat beraktivitas, selamat berawal pekan. Tuhan memberkati kita sekalian.